Selamat malam Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Saya, Elta Lydia Situmiang, ingin mempresentasikan ujian tengah semester perekonomian Indonesia. Strategi Indonesia menghindari middle income trap. Pendahuluan, fenomena middle income trap atau jebakan pendapatan menengah merupakan tantangan struktural terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Istilah yang pertama kali dipopulerkan oleh Bank Dunia pada tahun 2007 ini menggambarkan situasi di mana suatu negara berhasil beranjak dari status miskin atau low income menjadi negara berpenghasilan menengah namun gagal melompat menjadi negara maju atau high income. Kegagalan ini umumnya terjadi karena negara tersebut kehilangan daya saing ekspor akibat upah tenaga kerja yang mulai naik, tetapi di sisi lain belum mampu bersaing dengan negara maju dalam hal inovasi, teknologi, dan produktivitas tinggi. Untuk membawa Indonesia keluar dari zona nyaman ini menuju visi Indonesia Emas, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi yang linear. Diperlukan bauran kebijakan makroekonomi yang agresif dan strategis dari 3 aspek utama, yaitu 1. Kebijakan fiskal, 2. Kebijakan moneter, 3. Kebijakan utang luar negeri. 1. Analisis dari aspek kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal melalui APBN harus digeser fungsinya dari sekedar instrumen stabilisasi dan alokasi jangka pendek menjadi motor transformasi struktural. Langkah fiskal yang harus diambil pemerintah antara lain yaitu reformasi kualitas anggaran pendidikan dan kesehatan. Konstitusi sudah mengamanatkan 20% APBN untuk pendidikan, namun masalahnya ada pada kualitas serapan. Alokasi ini harus diorientasi secara masif untuk memperkuat pendidikan vokasi, sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, serta riset terapan. Negara maju membutuhkan tenaga kerja berketerampilan tinggi, bukan sekedar lulusan administratif. Insentif pajak yang tepat sasaran. Pemerintah perlu memperluas pemberian super deductible tax atau pengurangan pajak hingga di atas 100% bagi industri swasta yang mau berinvestasi pada riset dan pengembangan, serta hilirisasi komoditas secara mendalam. Tanpa inovasi lokal, kita akan terus bergantung pada teknologi impor. Optimalisasi tax ratio secara sehat. Agar memiliki ruang fiskal yang mandiri, pemerintah harus menaikkan rasio pajak yang saat ini masih cenderung rendah. Caranya bukan dengan menaikkan tarif pajak secara serampangan, yang justru bisa memukul daya beli kelas menengah, melainkan melalui digitalisasi administratif perpajakan dan memperluas basis wajib pajak baru di sektor informal. 2. Analisis dari aspek kebijakan moneter. Bank Indonesia atau BI memegang peranan krusial dalam menciptakan stabilitas makroekonomi. Ketidakpastian moneter adalah musuh utama investasi jangka panjang yang menjadi syarat lepas dari middle income trap. Antara lain, menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. BI harus konsisten menjaga inflasi pada level rendah dan stabil. Inflasi yang terkendali penting untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah yang menjadi mesin utama konsumsi domestik. Selain itu, stabilitas nilai tukar rupiah diperlukan untuk memberikan kepastian bagi investor asing yang membawa modal dan teknologi tinggi ke Indonesia. Pendalaman pasar keuangan. Pasar keuangan Indonesia masih tergolong dangkal. BI bersama OJK perlu memperluas instrumen pasar uang dan mempermudah akses pembiayaan jangka panjang seperti optimalisasi dana pensiun dan asuransi untuk mendanai sektor real dan proyek strategis nasional. Hal ini akan mengurangi ketergantungan industri dalam negeri dari modal asing jangka pendek yang sifatnya fluktuatif atau hot money. Kemudian kebijakan makroprudensial pro pertumbuhan sektor prioritas. BI dapat memberikan insentif berupa kelonggaran likuiditas atau GWM, giro wajib minimum bagi perbankan yang fokus menyalurkan kreditnya ke sektor-sektor produktif bernilai tambah tinggi seperti industri manufaktur berorientasi ekspor, ekonomi hijau, dan digitalisasi UMKM agar bisa naik kelas. 3. Analisis dari aspek kebijakan utang luar negeri. Utang luar negeri tidak boleh dipandang secara tabu atau sekedar angka beban, melainkan sebagai instrumen daya dukung pembangunan
atau leverage. Pengelolaannya harus bergeser dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas, yaitu alokasi yang ketat pada sektor produktif. Setiap penarikan utang luar negeri, baik oleh pemerintah maupun BUMN, wajib dialokasikan secara strict ke proyek infrastruktur keras yang langsung berdampak pada penurunan biaya logistik nasional seperti pelabuhan, hubungan internasional, dan konektivitas kereta logistik, dan infrastruktur lunak seperti jaringan broadband nasional. Utang tidak boleh digunakan untuk membiayai belanja rutin atau subsidi yang sifatnya konsumtif. Kemudian klausul transfer teknologi. Dalam setiap negosiasi pinjaman luar negeri yang melibatkan proyek fisik, misalnya pembangunan pembangkit energi atau transportasi massal, pemerintah harus mewajibkan adanya klausul transfer teknologi, penggunaan tenaga kerja lokal level ahli, dan pemenuhan tingkat komponen dalam negeri. Langkah ini memastikan bahwa utang yang dibayar juga menghasilkan transfer ilmu pengetahuan bagi SDM lokal. Yang terakhir, manajemen risiko falas dan pengutamaan pasar domestik. Untuk mencegah risiko krisis utang akibat guncangan global, pemerintah harus menerapkan strategi lindung nilai yang ketat terhadap utang berdenominasi valuta asing. Selain itu, porsi pembiayaan harus terus digeser secara bertahap dengan memprioritaskan penerbitan surat berharga negara di pasar domestik berdenominasi rupiah sehingga ketergantungan terhadap sentimen investor global dapat diminimalisasi. Kesimpulan, melompat dari status negara berpendapatan menengah menjadi negara maju mensyaratkan perubahan fundamental dari ekonomi yang berbasis komoditas mentah dan tenaga kerja murah menjadi ekonomi yang berbasis produktivitas, inovasi, dan penguasaan teknologi. Melalui sinergi yang harmonis di mana kebijakan fiskal menyiapkan SDM dan infrastrukturnya, kebijakan moneter menjaga stabilitas dan ekosistem keuangannya, serta kebijakan utang luar negeri memastikan pembiayaannya dikelola secara aman dan produktif. Indonesia memiliki peluang besar untuk mematahkan mitos middle income trap dan bertransformasi menjadi negara maju. Terima kasih. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat.